dan juga Kisha di kehidupan Iya, nyata iya, gitu. Ada kayak apa ya bilangnya? Karena kan ini filmnya agak-agak misterius, betul. apa ya, horor gitu Iya, ya. Ada mistis ritual-ritual sih. ada ritual-ritual tertentu nggak yang kamu lakukan gitu untuk Eh, menjiwai Arga? ritual yang saya lakukan cuma sholat aja, sholat lima Wow, waktu. keren. Keren nih. Anan patut patut dicontoh loh teman-teman. Itu ritual kan? Iya dong. Itu ritual dalam agama kan? Ritual Sholat, dalam agama, betul. sholat, puasa ya kan? Itu Betul. kebiasaan Arga dan Kisha kebetulan. Jadi memang Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi memang itu yang membuat sangat sedikit mungkin kalau dibilang perbedaan. em, Arga mungkin lebih keren dari Kisha sih. Kalau kalau soal kalau soal bicara tentang kepemimpinan, Mhm. terus juga dalam mengambil keputusan, Arga tuh lebih mikir sih daripada Kisha. Kisha tuh agak sembrono untuk mengambil keputusan dalam hal apapun gitu. Oh, itu siapa? Itu Kisha atau Arga tuh? Kalau Atau Arga yang lebih bagus, lebih oh, baik. Arga yang lebih bagus, Kisha yang agak ya mungkin karena menggebu-gebu itu kali ya, Iya, Kisha ya. iya mungkin mungkin Mungkin, seperti itu. mungkin. Oke. Nah, tapi aku pengen tahu, kenapa kamu pengen terlibat di film ini? Di awalnya Wah, gimana sih ceritanya? Atau awalnya dulu deh gimana sih? Akhirnya kamu ditawarin film ini, terus akhirnya kamu tertarik. jadi 2023 itu kebetulan aku lagi nggak ada proyek apa-apa dan Mhm. sempat kepikiran untuk kayaknya harus upgrade diri deh gitu. Hmm. Aku harus bisa maju lagi karena kalau aku stuck di sinetron terus bukan berarti jelek ya, bukan Yes. berarti jelek, tapi mungkin aku udah nggak ada goals di sinetron Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Udah Hmm. nggak ada hal yang ingin aku capai di sinetron gitu karena kebetulan sudah ribuan jam di Hmm. sinetron gitu, Hmm. sudah ribuan jam penayangan jadi kayak apa yang baru ya gitu. Dan akhirnya ingat, oh dulu sempat main film, apa nggak coba film lagi ya? Hmm. Tapi apakah aku pantas? Itu yang aku pikirin sih kayak emang gue bisa ya Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Karena kan Akhirnya, sangat-sangat berbeda ya ambience-nya ketika nonton film, memainkan film sama sinetron gitu kan. ya pasti. Contohnya dengan paling mudahnya adalah dalam pendalaman karakter itu jauh lebih susah Mhm. gitu. Terus dalam memahami dan melakukan setiap detail-detail yang diperlukan di scene, karena kan kalau film itu kita di layar besar Yes. dan detail sekecil apapun akan terlihat gitu sama penonton. Beda Hmm. dengan TV yang layarnya kecil gitu kan. Itu dan lagi yang paling aku concernnya adalah apakah aktingku sudah cukup untuk bisa bersaing di film gitu. Hmm. Dan setelah kemarin aku tonton, jadi kebetulan teman-teman, Mhm. FYI aja, fun fact lagi, kita itu setiap syuting film itu, setelah syuting pasti akan ada namanya dubbing. Dubbing itu adalah untuk kita memperjelas atau kita memperbaiki dialog-dialog yang dirasa kurang jelas pas lagi syuting. Yes. Atau ketika lagi ngomong tiba-tiba ada suara apa, nah itu kita beresin di dubbing. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ketika Hmm. dubbing itu kita pasti ngeliat filmnya karena kita ragain ulang adegan di film tersebut gitu. Dan kemarin setelah aku lihat diriku di filmku di Desa Mati ini pada saat dubbing, ternyata saya ganteng. Itu yang pertama. Itu yang pertama, saya ganteng ternyata. Nggak nyangka akan seganteng itu di kamera, ya kan? Kedua, dan menurutku aku orangnya tipenya cukup judgmental sama diriku sendiri. Aku nggak suka munafik, nggak suka berbohong untuk dilihat bagus atau apa gitu. Dan menurutku di film ini aku sudah sangat baik memerankan karakterku sebagai Arga gitu. Oh. Oh. Jadi bisa dibilang kamu tuh sebenarnya mencari challenge yang baru ya Iya, di sorry, iya. challenge yang baru yang kamu kan dari sinetron and then ke Mm-mm. film gitu ya. Mm-mm. Bisa dibilang itu adalah proyek pertama kamu di film Mm-mm. gitu ya. Sangat menyenangkan sekali, Keisha. Jadi Iya, kamu kamu ini kan by the way ada Kak Samuel Rizal juga kan di sana di film ini. Kamu iya. kayak sempat kayak ngobrol bareng gitu nggak sih sama Kak Samuel untuk Jelas, gimana jelas, sih jelas, gitu? jelas. Hmm, Tapi hmm, jujur obrolan pertama aku adalah karena aku tahu dia olahragawan gitu, dia hmm, sebagai pemain basket gitu, pemain film yang
filmnya banyak yang meledak gitu kan. Amin aku bisa ngikutin jejak dia Amin, gitu. pasti bisa. Hal pertama yang aku omongin adalah, Om, aku Kisha, kan Om nge-gym nih badannya bagus. Coba Om lihat badan aku nih, aku foto badanku, bagus ya Hmm. Om gitu. Itu obrolan pertama. Itu untuk membuka pembicaraan Iya, lah ya. Oke, kita kan cari yang apa ya, yang relate sama dia gitu kan. Kalau betul. enggak kan takutnya dia nggak mau ngobrol Iya. atau gimana gitu loh. Nah, akhirnya setelah itu barulah kita ngobrolin soal scene, terus ngobrolin soal bagaimana cara menjalani karakter yang baik, Hmm. gimana cara bekerja dengan baik, Mhm. belajar lagi tentang keprofesionalitasan dalam bekerja Hmm. gitu. Dan Hmm. Om Samuel juga sangat-sangat humble Mhm. sebagai senior, sangat-sangat baik dan sering juga memberikan ilmu untuk Mhm. aku sebagai juniornya gitu kan. Dan sangat tidak menyesal juga sih syuting sama dia gitu. Keren ya. Ya. Keren banget. Jadi ya bisa sekalian berguru lah ya gitu ya. Mm-mm. Ini aku agak-agak salfok sama yang komen-komen, halo Bang Ica, halo Bang Ica. Emang panggilan kamu Ica ya, Kisha? Ica panggilanku. Ah, Nah, oke. itu panjang lagi tuh. Tapi long story short aja, Mhm. intinya panggilan aku dan adik-adikku itu Ica, Ina, Aca dari Kisha, Syakina, Nasya gitu. Oh gitu. Wah, aku Oh, baru panggilan tahu tuh kecil. teman-teman. Mm-mm. Mohon maaf, aku baru tahu Kisha. Jadi makanya aku agak agak oh Ica, hai Ica gitu-gitu. Ya, Coba kamu sapa-sapa dulu kali ini, dari tadi banyak yang minta halo disapa. Ica. Clarita, halo. Mm-mm. Halo Mauli, Banyak halo nih. Akila Jomblo, kasihan deh lo. Halo Jelita, halo Aku sambil Aulia. lihat-lihat pertanyaan di question box ya teman-teman. Hmm. Bisa ke Hmm, Ciamis lagi, boleh nanti. oh iya, nih ada yang lumayan bagus nih dari Ismawati. Oke, Em, ini nih lumayan, ini nyambung sih ya. sebenarnya. Apakah ada kendala saat syuting di Desa Mati? Waktu Ada, syuting berarti. ada. Apa tuh? Hmm. Di mana pada saat itu Frisly, Mhm. jadi ada adegan, ada di trailer juga kok. Mhm, mhm. Ada adegan kuda lumping. Udah lumpik? Ya, Oke. lagi ada upacara Mhm. gitu, upacara adat. Dan kalau nggak salah seingatku ya, Frisly itu sempat kesurupan. Oh, Ya, itu kamu karena ada di sana? Kamu ada kalau di sana? saya ada saya Oh. kabur, ya kan. Jadi nggak mungkin ada di sana. Mhm. Dan Frisly ini kan emang dia tuh cukup sensitif ya Ya, ya. dengan dunia gaib gitu. Jadi Mhm. ketika ada scene itu dia kebawa mungkin emosionalnya karena emang itu scene emosional gitu. Hmm. Mm. Mhm. Oh, jadi memang itulah kendalanya ya. Mungkin Oh, secara cast dan ada satu lagi. Sorry aku apa tuh? potong. Ada satu lagi. Hmm. eh jadi ada adegan di mana Mhm. aku akan melihat melihat satu sosok gitu, Mhm. dan saking takutnya aku sampai minta kalau Om, ini saya nggak kuat karena sudah jam 3 pagi dan harus melihat dia gitu kan. Hmm. Soalnya kebetulan antara monitor, kru dan lain-lain jauh sama setnya. Hmm. Jadi cuma aku berdua doang nih sama si sosok ini. Dan itu seram sekali, sangat menyeramkan. Jadi aku Mhm. bilang, Om daripada kita nggak kelar-kelar syutingnya ya kan, Mhm. bisa nggak dia digeser dikit jadi gue nggak lihat dia gitu. Hmm. Saking takutnya, cuma kembali lagi karena saya ganteng. Jadi jadi jadi, Jadi jadi nggak jadi masalah udah. Akhirnya ya udah gue berani deh gitu karena gue ganteng gitu. gak apa-apa. Aku suka kepedean Iya, kamu, Kisha. It's itu okay. itu Gak apa-apa. itu ya kayak gitulah kurang lebih. Kayak gitu ya. Iya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ya semuanya bisa diatasi dengan kegantengan Kisha Alvaro Betul ya. sekali, betul. Kan kalau di Indonesia itu kan lu ganteng Iya, lu aman gitu kan. betul. Itu Di dia. Indonesia. Lu Yang penting ganteng ganteng aman. dulu. Kayak seluruh dunia deh kayaknya gitu, Iya, kayak gitu kayaknya. ya. Iya, 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 iya. Oke, coba aku cek lagi. Teman-teman boleh dong tanya-tanya. Nanti yang bertanya bisa dapat tiket gala premier loh. Nah, ini sebentar. Ini kan tadi udah dari Ismawati. Terus ini dari aduh bacanya gimana ini SMRYNT. Kak Kisha gimana rasanya jadi pemeran utama? Berat, seru, asyik atau apa gitu? Ini pemeran utama nih. Eh, yang pasti mengasihkan Mhm. karena
udah ganteng peran utama lah gitu kan. Kan kalau Ada ganteng udah peran bebannya utama. nggak? Tapi ada bebannya nggak tuh? Beban pasti ada. Beban pasti ada dong. Eh ini juga pernah aku ucapin sama teman-temanku dan lain-lain. Yang dimana ketika walaupun kita banyak kendala, ada masalah teknis dan lain-lain, pada akhirnya ketika penayangan wajah kamilah para pemeran utama yang akan dilihat sama orang. Gitu. Yes. Jadi menurutku tanpa membandingkan tapi tetap jauh lebih berat konsekuensi yang akan diterima oleh pemeran utama daripada yang lain-lainnya gitu loh. Apalagi kan adeganku cukup banyak sekali di sini. Gitu. Ada actionnya juga. Jadi teman-teman ini bukan sekedar film horor yang cuman hantu ngagetin mbak gitu, enggak. Gitu. Tapi banyak fighting scene-nya juga yang cukup membuat badan saya pegal-pegal pada saat syuting. Gitu. Ada aksi-aksi yang cukup berbahaya yang dilakukan juga sama aku dan tim di film ini. Jadi kalian nanti ketika nonton juga nggak akan bosen dengan kapan nih hantunya muncul enggak gitu. Karena stereotipnya kan gitu kan, kalau soal apa namanya, kalau film hantu itu soal jump scare. Nah kebetulan di Desa Mati ini enggak gitu. Oh, jadi ada action-actionnya sedikit kali ya di situ ya, benar ya? Banyak Banyak. menurutku. Oh, Banyak. Iya. sorry, ini Desa Mati atau Nah itu kan, Pulasal? Desa Mati apa Wong Fehung nih, ya kan? Oh gitu. Tapi kamu Itu. ada latihan khusus nggak sih, Ica? Kamu ada latihan khusus nggak waktu mau memerankan Arga yang katanya banyak adegan aksinya itu? Iya. Karena dari awal udah dikasih banyak scene fighting, latihannya cukup berat. Aku lupa latihan berapa jam sehari. Seingatku sih 5 jam. 5 jam. Untuk 5 kita jam sehari? Iya, untuk kita ngulang adegannya sampai benar-benar pas. Karena kan itu kan menyangkut dengan kameramen, dengan lighting, dengan waktu, Iya. dengan cuaca. Jadi sebisa mungkin kita lakuin itu dengan satu kali take gitu. Ya kan? Iya. Terus ada latihan fisik juga. Karena banyak adegan jatuh dan lain-lain, jadi aku harus bisa prepare dengan badanku sendiri, jangan sampai ada kesalahan yang fatal gitu kan. Tapi kembali lagi, Kamu ganteng. jadi itu tidak jadi masalah gitu. Itulah. Aku suka di Kisha orangnya bercanda tuh, tapi bercandanya serius. Bagus nggak apa-apa Kisha. It's good, it's good. Iya. Poinnya kan tetap disampaikan kan poinnya. Betul, Iya. poinnya tetap nomor 1 Kisha ganteng ya. Iya, itu dia. Oke. Nah, thank you pertanyaannya. Ini ada dari siapa nih? Sebentar. Tiba-tiba kok banyak. Tadi ada. Oke, Iya. dari Sita Citra. Momen yang paling menjadi kenangan ya Kisha, yang jadi kenangan waktu syuting Desa Mati. Ntar saya ada satu hal yang pengen aku omongin, cuman nggak enak gitu. Teman-teman pasti tahu apa yang akan jadi kenangan di Desa Mati, cuman aku ganti coba ya. Itu jadi misteri loh Kisha, jadinya aku juga penasaran apa. Iya. Tapi Apa ya? Karena itu yang paling dikenang sama aku itu cuman itu dari ceritanya atau gimana? Itu bisa spoiler ya kalau misalnya kamu kasih tahu ya? Oh enggak. Ini menyangkut orang soalnya. Ya. Selain orang juga nggak apa-apa loh, misalkan kayak lokasinya Nah iya, atau makanya mungkin aku lagi cari tuh apa yang memorable banget gitu. yang memorable yang kira-kira tuh kamu gitu. Mungkin kamu kan udah lama ya syutingnya, jadi mungkin harus diingat kembali. Kalau dari aku sih, oke mungkin itu lokasi dengan jalan yang super duper berat banget karena itu bebatuan besar dan kita harus naik gunung gitu dan sangat melelahkan. Ditambah hotelku itu kalau nggak salah sejam apa 2 jam dari lokasi. Oh jauh ya? Jauh. Oh. Karena kebetulan Jadi kamu nggak tinggal di daerah sana? Hotel kita di Jogja, syutingnya di Tangerang tapi nggak bercanda. Oh sorry, itu lebih dari 1 jam. Mohon maaf.
kebetulan karena emang kita mau cari lokasi yang maksimal, Mhm. namanya juga desa mati kan, nggak mungkin dong kita cari desa yang rame gitu. Mhm mhm. Dan memang ternyata desa yang kita pakai untuk jadi lokasi itu beneran desa mati. Mmm. Karena penghuni cuma 5 orang kalau nggak salah dari satu Oh, desa. maksudnya yang di film itu atau Di yang real, di lokasi di real. oh oh Ya, lokasinya, di lokasinya? atau Oke. kalau nggak 5 orang atau cuma berapa kepala keluarga gitu yang ada di situ. Sedikit banget. Oh. Jadi kebanyakan orang ngobrol sama pohon gitu kan, yang ada orang ngobrol gitu kan. Atau sama apa gitu. Karena di sepi amat Mhm gitu. mhm. Udah gitu. Oh, aku inget banget. Jadi ada satu rumah yang Mhm dijadikan base camp sama kita mhm semua, sama kami. mhm. Karena base camp itu punya wifi. Ah, oke. Jadi dipasangin WiFi di Ya, situ ya? karena memang tidak ada sinyal. Ah, oke. Ya, nggak ada sinyal sama sekali. Walaupun wifi lemot banget, tapi saya sangat bersyukur terbantu dengan wifi itu. Karena Oke. bisa menghubungi keluarga. Karena ini kan pertama kalinya aku syuting jauh kan. Mhm Aku takut kayak, aduh, ntar mama nyaring gimana gitu. Atau kalau ada apa-apa mhm gimana. mhm mhm. Ya kan kalau nggak ada sinyal, hilang kan nggak ada nyari, Bu. Gitu loh. Gimana nyarinya nih sinyal nggak ada kan? Jadi, Terus? untungnya ada rumah itu yang sangat membantu kami para pemain dan kru untuk berkomunikasi sih. Oh, karena ada WiFi itu ya. Jadi memang adalah Iya, momen itu lebih ke momen, bagaimana kamu beradaptasi ya, iya, di lokasi syuting yang lumayan agak terpencil gitu ya? iya. Oke. Alhamdulillah sih, alhamdulillah saya kayaknya kurang yakin kalau mau syuting di situ lagi, saya takut gitu. Tapi kalau siapa tahu kalau ada Desa Mati 2 gimana? Ya, Akan aku nggak tahu ya gimana ya. kamu, nanti, Nanti mmm, nanti coba kelanjutan. saya bantu cari desa mati yang lain. Yang yang nggak di sana gitu. Karena emang serem tempatnya. Desa Mati itu banyak loh ternyata teman-teman di Indonesia dan itu real ada. Itu adalah desa-desa yang sudah ditinggalkan. Biasanya gitu. Jadi karena ada bencana, ada apa, itu biasanya jadi di Indonesia tuh beneran ada gitu Hmm. teman-teman. Oh ya, aku boleh ngasih fun fact gak sih? Boleh dong. Pasti kan ada yang nanya gitu Hmm. kayak eh kenapa namanya desa mati? Hmm. Kenapa inspirasinya dari mana gitu. Hmm. Jadi teman-teman buat yang penasaran soal itu, jadi film Desa Mati ini terinspirasi dari satu kisah. Jadi ada anak namanya Ayu Hmm. yang tinggal di dekat lereng Gunung Merapi. Gitu. Oke. Dan dia itu dipasung selama 8 tahun. Hmm. 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 Jadi orang-orang yang 8 tahun main game sekolah dia dipasung. Hmm. Gitu. Dan kalau untuk alasannya sendiri aku pun masih belum tahu kenapa dia dipasungnya gitu. Yang pasti mungkin ngelarang adat atau dia ngelanggar adat atau dia ngelanggar satu ritual mungkin atau apa mungkin gitu ya. Hmm. Dan dia dipasung seketika beberapa waktu kemudian ada longsor atau letusan Gunung Merapi Hmm. Ya. yang akhirnya orang-orang yang lain, warga-warga lain itu pada pindah tempat, pada mengungsikan diri. Nah, lupa nih si Ayu lagi dipasung, Hmm. Ketinggalan lah dia tuh. ketinggalan di Aduh. sana Hmm. dan tiba-tiba Mhm. ada 5 orang yang bersahabat. Mhm. Mereka main ke kampung itu untuk KKN, Mhm. dan menemukan si Ayu Mmm, yang akhirnya diselamatkan. oke. Gitu. Itu ceritanya dari Desa Mati atau memang sempat ada kejadian kayak gitu nggak sih, Iya, Kika? Kalau kamu sempat oh ada. sempet? Jadi ini Oh, emang true based on event ya, true event based ya? on true event Wah, gitu. makin seru lagi tuh teman-teman, Itu jadi langsung dia. penasaran. Soalnya katanya itu kemarin, bakal ada plot twist juga. Aku jadi semakin penasaran jadinya Oh pengen iya, nonton. banyak banyak banyak, cukup banyak Hmm. cukup banyak. Hmm hmm eh hmm. Mungkin salah satu yang bisa di-spill, Mhm. salah satu plot twist yang cukup besar itu akan terjadi di ending, dan plot twistnya adalah ternyata saya lebih ganteng itu, lebih lebih ganteng daripada itu. Aku udah deg-degan, kamu bakal bilang suka. Aduh, jangan sampai kamu. Aku udah deg-degan.
Enggak Iya, Kesha. gitu. Pokoknya intinya di sini adalah Kesha ganteng. Itu Kesha dia, Alvaro. Hanya seorang Kesha Alvaro yang gitu ganteng. dia, gitu bos, Oh, gitu. oke. Bentar, Kesha. Aku masih harus mencari dua orang lagi nih. Ini ada Oke, pertanyaan lumayan bagus sih dari Maulana Ade. Maulana Ade 7. Keunikannya, oh tadi sebenarnya udah sekalian dijawab ya sebenarnya ya. udah. Tapi, oh ini, apa makna film Desa Mati bagi Kesha sebagai karakter Arga? Wah, ini cukup Agak dalam nih. dalam ya, dalam ya. Saya harus serius dulu ini, ya kan? Silakan, silakan Bapak Kesha Alvaro. Sebagai harga, Desa Mati ini cukup bermakna karena Mhm. Desa Mati ini salah satu tugas yang diberikan sama sekolah, setauku, sama Hmm. kampus, untuk berKKN di sana untuk membantu orang-orang yang ada di sana. Ini buat teman-teman yang masih kecil, yang masih SMA, masih SMP, KKN itu adalah bukan korupsi, kolusi, nepotisme, bukan. KKN ini adalah di mana ada apa? Kuliah kerja nyata. Iya tahu Sakina. KKN ini adalah kamu, iya saya tahu. KKN ini iya, KKN ini adalah di mana banyak anak-anak mahasiswa yang diutus ke desa-desa yang dirasa kurang maju atau ada permasalahan-permasalahan di bidang mungkin pembangunan dan lain-lain. Nah itu biasanya kita sebagai mahasiswa itu datang ke sana untuk membantu. Karena kan seperti yang kita tahu kan kalau nunggu pemerintah setempat agak lama gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa KKN inilah yang akhirnya membantu desa tersebut untuk memperbaiki hal-hal yang bermasalah gitu loh. Dan karena harganya di sana untuk KKN, Mhm. dia ke sana ditambah dengan memang Arga ini orangnya baik gitu, Mhm. friendly, sangat bisa menjaga sikap, sangat humble sama orang-orang. Jadi bukan tipe orang yang tengil yang lo nyusahin gua aja, lo nyuruh bantuin gini gini gini, enggak Hmm. gitu. Hmm. Jadi memang dia juga senang untuk membantu orang. Ditambah Mhm. Lintang sebagai sahabatnya yaitu Mhm. Frisly Herlin Iya. kan punya sesuatu atau Apa ada tuh? sesuatu hal Oh. yang berhubungan dengan dia di Desa Mati ini. Oh, itu misterinya di sana ya. Itu dia. Itu yang akan dikuak sama Lintang dan teman-temannya. Ada Ah. Arga, ada Ajeng, ada Dimas, ada Lintang, ada Sandra. Gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, Spill sedikit, spill spill dikit sedikit. boleh. Nih penasaran nih. Dikit aja tapi jangan Lu spoiler ya. padahal suka buat spill nih, spill dikit ya. Spill dikit. Jadi nanti Arga Mhm. akan menemukan satu foto di satu rumah di desa itu. Dan ketika dilihat adalah foto dia sendiri. Kalau dia ganteng. Sorry, aku jadinya agak bingung nih yang real, yang film, yang mana nih, Kisha? Mohon maaf. Gak apa-apa, gak Tidak mungkin apa-apa. saya spill dong. Iya, itu spill-spill yang nanti kalian harus cari ya. Jadi pas nonton, kalian harus pastikan, oh ada nih adegan ini atau tidak. Pastikan kembali ya Oh ya, teman-teman. Ini aku mau bikin challenge dong. Mau bikin challenge dong. apa dong? Apa dong? Boleh, boleh. Nanti ya. Ah. Pokoknya nanti aku masih ingat menitnya soalnya. Hmm. Nanti di sekitar setengah jam awal Mhm. itu akan ada satu Easter egg yang harus kalian pecahkan. Mhm. Terus di 1,5 jam apa enggak no satu satu jam lewat 17 menit Mhm. itu nanti juga akan ada Easter egg yang harus kalian pecahkan juga. Kalau Mhm. kalian bisa kalian tag ke saya ya kan, nanti saya kirim pap saya ke kalian sebagai Wah, hadiah. tuh Pap saya coba lagi ganteng. coba direkam tuh teman-teman, direkam ya. Kalau ini Kisha udah janji bakal ngasih sesuatu ya kalau ada yang ketemu Easter egg Ya, itu ya. dapat Dapat foto, foto, dapat papku, dapat fotonya, papku fotonya dia. dan lagi ganteng. Itu dia. Sorry agak challenging ya, Iya, challenge-nya sangat challenging gitu iya, ya, tantangannya iya. luar biasa. Itu Itu berarti dia. kalian nggak bisa nonton sekali doang, Betul, itu harus 5 kali betul. at least Karena supaya karena dapetin. pemainnya pun itu bingung pada saat baca ceritanya beberapa kali pas reading itu kita juga baru tahu loh ternyata ada ini, oh ternyata ada ini. Begitu.
Gimana kalian yang nonton cuma sekali, Nah, bos? Makanya nabung dari sekarang. Jangan lu main-main nggak jelas, jangan beli-beli nggak jelas. Lu nabung beli tiket banyak nonton. nonton Kisha di situ, harus cari Nah, Easter gitu egg-nya bos. Kisha di situ. Nanti dikirimin sesuatu tuh, Kisha. Dikirim pap lagi ganteng. Ah, tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kisha. Apa tuh? Apa Pertanyaan tuh? terakhir dari, aduh tadi mana lagi aku. Ini pertanyaan terakhir. Syaputra Ibra, kapan tayangnya? Oke, teman-teman, Silakan. film Desa Mati ini akan tayang pada tanggal 6 Maret 2025. 5. Jadi saat Nah, gitu puasa, ya. puasa ya? Lagi puasa, udah puasa? Awal-awal Itu puasa awal teman-teman. puasa. Ya, Benar. awal Berarti puasa. ngabuburitnya nonton itu ya. Betul Benar. sekali. Yes. Karena yang pasti kan nanti ketika di bioskop, ya belum tahu sih jam tayangnya jam berapa aja. Tapi yang Mhm. pasti ada siang. Dan daripada kalian ngabuburit terus malah malah batal, lebih baik nonton film itu. Kan mau nggak mau nggak bisa keluar kan. Nanti Benar. yang nonton siang saat puasa, saya suruh security nggak boleh keluar. Sampai buka, ya kan? Jadi Sampai kalian nggak buka. batal. Wah, harus di situ Iya, ya. iya, betul. Gitu. Benar, benar, benar. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Hopefully ini yang tadi 5 orang yang bertanya itu ada di daerah Jabodetabek ya. Iya. Karena kalian mendapatkan tiket gala Oh, premier gacor. Desa Mati. Selamat, selamat, selamat. Mantap, mantap, mantap. Selamat ya. Tadi yang udah aku baca, udah aku bacain dan dijawab sama Kisha gitu. Tadi ada siapa aja tuh ya? Banyak deh, ada Ismawati, ada tadi tuh yang Ibra terakhir, terus ada Talita, ada Maulana juga. Selamat kalian. Mudah-mudahan kalian di daerah Jabodetabek atau kalau misalnya emang di luar tapi pengen datang, it's okay. Nanti tinggal confirm aja di DM-nya Desa Mati ini ya. Betul. Oke, kalau Buat gitu. yang buat, Oke, ini buat yang menang tadi, thank you banget udah join live ini. yes. Buat yang udah nonton, thank you banget udah join live ini. Untuk yang Mhm. menang, nanti kalian akan mendapatkan tiket gala premier, tapi harus bayar ke saya dulu 500.000. Baru saya kasih. Itu Enggak, bayarnya ke bercanda. siapa kalau boleh tahu? Bayar ke saya dong. Ke kita. Bayar ke saya Oh, dong. ya boleh Bercanda, bagi-bagi bercanda. lah. Buat saya Oh, iya, juga ya, iya. buat saya. Oke, bercanda ya teman-teman. Jangan, Bercanda, jangan bercanda. nanti seorang Kisha Alvaro meminta 500.000. Wah, jangan sampai Enggak, bercanda guys. Bercanda. Yang bener bercanda. 200.000 Bercanda. doang. Yang bener cuma 200.000. Yang benar cuma 200.000. Aduh, baiklah. Terima kasih Mas Ganteng Oke. atas Kakak cantik, udah terima kasih. bertanya-tanya. Ini Oke. kita udah ngobrol bareng malam ini dan terima Siap, kasih buat siap. teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa sekali lagi tonton tanggal 6 Maret ya. 6 Maret 6 Maret 2025. 2025. Begitu. Kalau gitu terima kasih Sama-sama, Kisha, terima kasih Sakina yang di thank you sebelah. semuanya. Oke, kalau begitu terima kasih dan nanti aku akan wawancara lagi dengan case-case lainnya. Ada Frisly, ada banyak deh pokoknya. Ada Kak Samuel Oh juga. Oke? iya, nanti salamin ke yang lain ya. Yes, nanti Bilang salamin. Oh, yang lain jangan pada so ganteng karena gantengan saya gitu. iya, kan yang lain Oh, udah yang ganteng harusnya udah ya, tinggal Kak Samuel doang. Aku nggak tahu ya kalau Kak Samuel ya. oke. Siap, siap. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Kisha. Selamat Yuk, malam bye bye. teman-teman.